Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Sintawati dengan nomor NIM 2011-90031 dari kelas 3A, Prodi Tatris Bahasa Indonesia dengan makul Morfologi dengan dosen pengampu Ibu Dini Putri Dini Astuti MPD. Di video ini saya akan membahas tentang jenis-jenis morfem yang akan terbagi menjadi beberapa bagian. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang proses morfologis. Proses morfologis menurut Samsuri adalah cara pembentukan kata-kata yang menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Kata disebutnya sebagai bentuk minimal yang bebas, artinya untuk itu dapat diucapkan tersendiri, bisa dikatakan dan bisa didahului dan diikuti oleh jeda potensial. Pertama, afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata kompleks dengan cara menambahkan afiks pada bentuk datar. Afiks ada 4, yaitu prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Jenis prefiks atau awalan antara lain ber, se, me, ter, di. Jenis infiks atau sisipan antara lain el, Jenis sufiks atau akhiran antara lain an, i, kan, nya. Jenis konfiks gabungan awalan dan akhiran antara lain beran, kean, mekan. Contoh afiks di plus pukul sama dengan dipukul, makan plus an sama dengan makanan, ke plus an plus hujan sama dengan kehujanan. Kedua, reduplikasi atau pengulangan. Arti reduplikasi adalah proses pembentukan kata dengan mengulang satuan bahasa baik secara keseluruhan maupun sebagian. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata kompleks dengan cara mengulangkan bentuk kata. Jenis kata ulang ada 5, yaitu kata ulang utuh atau dwilingga adalah pengulangan seluruh bentuk dasar. Contoh, tamu-tamu, mobil-mobil. B. Kata ulang sebagian. Contoh, membaca, tulis-menulis, buka. C. Kata ulang bertumbuhan. Contoh, buah-buahan, rumah-rumahan, kebarat-baratan. D. Kata ulang berupa bunyi atau dilingga, salin suara. Contoh, bolak-balik, sayur-mayur, mondar-mandir. E. Kata ulang dwipurwa adalah pengulangan sebagian atau seluruh suku awal sebuah kata. Contoh, kamu menjadi petani, aku menjadi laki-laki. F. Kata ulang fonologis adalah pengulangan unsur fonologis seperti fonem, suku kata, atau bagian kata yang tidak ditandai oleh perubahan makna. Contoh, lelaki, pipi, kupu-kupu. G. Kata ulang idiomatis adalah reduplikasi yang maknanya tidak dapat dijabarkan dari bentuk yang diulang. Contoh, mata-mata arti detektif. Tidak ada hubungan dengan mata. H. Kata ulang morfologis adalah pengulangan morfem yang menghasilkan kata. Contoh, rumah-rumah, mengobar-ngobarkan. I. Kata ulang sintaksis adalah pengulangan morfem karena tuntunan kaidah sintaksis, seperti pembentukan keterangan. Contoh, jauh-jauh didatangi sama dengan walaupun jauh didatanginya. 3. Komposisi atau pemajemukan. Arti komposisi atau pemajemukan adalah penggabungan dua kata atau lebih dalam pembentukan kata, penggabungan dua morfem bebas atau lebih membentuk kata kompleks atau kata majemuk. Ciri-ciri kata majemuk antara lain: A. Memiliki makna dan fungsi baru yang tidak persis sama dengan fungsi masing-masing unsurnya. B. Unsur-unsur tidak dapat dipisahkan baik secara morfologis maupun secara sintaksis. Contoh, kambing plus hitam sama dengan kambing hitam. Rumah plus sakit sama dengan rumah sakit. 4.
Apresiasi. Arti apresiasi adalah proses penanggalan satu atau beberapa bagian kata atau kombinasi kata sehingga jadilah bentuk baru. Kata lain apresiasi ialah pendekatan. Hasil proses apresiasi disebut pendekatan. Bentuk pendekatan dalam bahasa Indonesia muncul karena terdesak oleh kebutuhan untuk berbahasa secara praktis dan cepat. Kebutuhan ini paling terasa di bidang teknis seperti cabang-cabang ilmu, kepanduan, dan angkatan bersenjata. 5. Siklus konversi. Siklus konversi adalah proses pengubahan berbagai sumber daya input, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, menjadi produk jadi atau jasa yang siap dijual. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.